Puji Tuhan, kembali lagi kita akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Allah. Namun mari kita buka hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan keteguhan dan memberikan kita sesuatu yang akan membuat masa depan kita indah. Dan lewat kebenaran firman Allah ini, saya dan saudara akan dikuatkan oleh Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, pada malam hari ini kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami dan setiap pendengaran kami. Urapi telinga kami dan biarlah Tuhan memberikan tanah hati kami, tanah hati yang baik untuk senantiasa menerima firman Allah, dan Tuhan akan memampukan kami untuk mampu untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Allah turun atas hamba-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan pada malam hari ini diambil dari Ulangan 20 ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat 4 bunyinya, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sampai saat ini kalau saya dan saudara masih ada, ya, masih dipelihara oleh Tuhan, ya, masih dipimpin oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang senantiasa peduli di dalam kehidupan kita. Allah yang selalu menyertai saya dan saudara. Dia katakan untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata menyertai ini, ya, saudara, bisa dilihat di dalam Kejadian 28 ayat 15. Dia katakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, Dia akan menyertai kemanapun saya dan saudara pergi dan berada. Kita bangga memiliki Allah yang seperti Tuhan yang saya dan saudara sembah siang dan malam, sebab di dalam perjalanan hidup saya dan saudara, Tuhan selalu menyertai. Tuhan ada di segala tempat. Tuhan ada di setiap persoalan kita. Tuhan ada di setiap pergumulan kita. Dan pembelaan Tuhan itu luar biasa bagi anak-anak Tuhan, ya, yang selalu berharap dan bersandar kepada Dia, yang memberikan kehidupan bagi kita, ya. Tentunya tidak ada seorang pun yang berkata, saya tidak pernah diberi makan oleh Tuhan. Tetap Tuhan pelihara, ya. Ada firman yang berkata bahwa Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saya dan saudara, kita semua percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, dialah yang berjalan menyertai kamu, menyertai saya dan saudara. Saudara ingat
perjalanan bangsa Israel Tuhan selalu menyertai, walaupun dikatakan oleh firman Allah bahwa ini bangsa Israel ada bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang tidak pernah mengucap syukur, ya, selalu mengeluh, ya, selalu ada sungut-sungutan, walaupun mereka juga sudah pernah melihat kuasa Tuhan berlaku atas bangsa ini. Nah, kita ini, ya, dikatakan hanya cangkokan, ya, dari bangsa Israel, tapi kita percaya kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan membiarkan saya dan saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Seringkali kita pernah merasakan kesesakan. Oh Tuhan, apalagi yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi di dalam kesesakan itu, ya, kalau Mazmur 91 ayat 15 ini dia katakan, bila ia berseru, bila saya dan saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab, ya. Memang ada pujian berkata, tidak selalu Tuhan menjawab doa kita, ya. Ada yang Tuhan jawab cepat, ada yang Tuhan jawab lambat, tetapi dengan jelas, dengan pasti Tuhan selalu mendengar, bukan dia tidak mendengar, ya. Pergumulan kita, ya, mungkin berbeda-beda, tetapi bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan, ya. Saya selalu dengan iman, ya, saya berkata bahwa Tuhan pasti mendengar doa saya, karena saya tahu Tuhan itu memang mati, tetapi dia bangkit, berarti dia hidup, ya. Dia tahu kelemahan-kelemahan saya, dia tahu kelemahan saudara, dia tahu pergumulan saudara, dia tahu pergumulan saya. Itu sebabnya kalau Raja Daud ini, ya, Raja Daud di dalam Mazmur ini dia boleh berkata bahwa bila ia berseru kepadaku, kepada Tuhan, bila Raja Daud berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab, Tuhan akan menjawab. Kalau Tuhan sudah menolong Raja Daud, ya. Raja Daud adalah manusia seperti saya dan saudara juga, ya. Tetapi ketika Raja Daud ditolong Tuhan, kita pun, saya dan saudara pun akan juga ditolong oleh Tuhan. Tuhan juga akan menjawab setiap doa-doa kita, ya. Kita melihat bagaimana pergumulan atau perjuangan Raja Daud, ya. Luar biasa. Dia menghadapi Goliat yang begitu besar. Badannya kecil, tapi dengan penyertaan Tuhan dia dapat mengalahkan Goliat itu. Ya, mungkin kita banyak Goliat yang ada di sekitar kita, ya. Jangan kita melihat bahwa persoalan kita besar sekali, ya, seperti Goliat besar. Saudara dapat melihat di dalam 1 Samuel, ya, bagaimana penyertaan Tuhan kepada Raja Daud, kepada Daud, ya. Dia boleh mengalahkan orang Filistin ini. Dia boleh mengalahkan Goliat yang begitu besar. Dan kita melihat bukan cuma itu juga, ya. Kalau kita lihat, ya, di dalam 1 Samuel 19 ayat yang pertama, ya, bagaimana juga dia menghadapi peperangan, ya. Bagaimana dia mengalami kesesakan. Dia diburu oleh Saul, ya. Diincar oleh Saul untuk membunuhnya. Sehingga kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel 19 ayat pertama, ya, di sana Saul menyuruh anaknya, ya, dan pegawai-pegawainya untuk mencari Daud. Untuk apa? Untuk Daud dibunuh.
Tetapi bagaimana penyertaan Tuhan? Tuhan memakai anaknya sendiri ya. Dia memakai Yonatan, anaknya sendiri. Dia pakai Yonatan ini untuk menyembunyikan ini Daud. Pembelaan Tuhan bermacam-macam kepada saya dan saudara. Ya. Ada saatnya Tuhan membela. Justru ya, ketidaktahuan kita, Tuhan menyiapkan orang-orang tertentu yang dapat membela kita. Itu karena apa? Karena Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Nah, puji Tuhan, kita tidak mau berhenti untuk memuji Tuhan. Jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti memanggil nama Tuhan. Saudara, dikatakan sesungguhnya ya, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ya, itu dituliskan oleh Kejadian 28 ayat 15 ya. Kemanapun saya dan saudara pergi, Tuhan tetap menyertai ya. Kalau kita melihat bahwa bukan saja dia menyertai kita ya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kita orang percaya selalu memiliki janji-janji Tuhan. Kalau janji manusia selalu meleset ya. Tetapi janji Tuhan kepada saya dan saudara itu tidak pernah meleset ya. Janji Tuhan, dia akan melindungi saya dan saudara. Dia akan memberkati saya dan saudara. Dia akan menyembuhkan penyakit saya dan saudara. Itu janji Tuhan. Mari kita mau supaya kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Inilah renungan pada malam hari ini. Ya, biar kita boleh merenungkan firman Allah itu siang dan malam, sehingga kita boleh mampu dan kuat menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang datang pada kita semua. Puji Tuhan. Mungkin saudara dalam keadaan sakit, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan ya, memulihkan setiap tubuh-tubuh yang lemah. Mungkin ada peperangan rohani yang lain ya. Mungkin dari anak-anak ya, atau orang tua ya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kita mendapatkan satu sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah datang kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berada di dalam kebenaran firman Allah. Mampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman itu dalam hidup kami. Ampuni kekurangan-kekurangan kami, ampuni kekhawatiran kami, ya. Ampuni Tuhan ketika kami lemah, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang datang pada kami tetap berkata Tuhan itu baik dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Dan biarlah umat-umat-Mu diberkati, dipelihara, dan Tuhan menyertai umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.